Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin al-Mustafa, arsalahu Allahu bashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi biiznihi wa sirajan munira. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ba'du. Hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib, salat isya dan pengajian yang dirahmati Allah. Masih lanjutan kajian tentang salat sunat dalam kategori salat sunat yang tidak disyariatkan secara berjamaah. Karena di awal dulu diberikan uraian bahwa salat sunat secara umum terbagi dua kategori. Ada kategori pertama, yaitu salat sunat yang pelaksanaannya itu disunatkan berjamaah. Ada 7 salat: salat Idul Fitri, Idul Adha, salat gerhana matahari, gerhana bulan, salat istisqa atau salat minta hujan, yang keenam salat tarawih, dan yang ketujuh salat witir khusus di bulan Ramadan. Salat ini sah dikerjakan sendiri-sendiri dan dapat fadilah 27 derajat bila ditunaikan secara berjamaah. Yang lainnya masuk dalam kategori kedua, tidak disyariatkan berjamaah. Apa artinya? Dikerjakan sendiri sah, dikerjakan secara berjamaah juga sah, tetapi tidak ada fadilah 27 derajat. Nah, termasuk diantaranya yang akan kita kaji malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa salatut tasbihi. Dan termasuk dalam bagian kedua yang tidak disunatkan pelaksanaannya secara berjamaah adalah salat tasbih. Wahia arba'u raka'atin bitaslimatin au taslimataini. Salat tasbih ini terdiri dari 4 rakaat. Ada kala dikerjakan dengan 1 kali salam atau dengan 2 kali salam. Tentu ada uraian, akan dijelaskan. Qala fil Ihya, kata Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, wa hadhihi salatu ma'thuratun ala wajhiha wa la takhtassu biwaqtin wala bisababin. Dan salat ini, yaitu salat tasbih, ma'thuratun ala wajhiha, itu diterima secara maksur periwayatan, ala wajhiha, sesuai dengan tata cara yang kita pahami. Wala takhtassu biwaqtin wala bisababin. Untuk mengerjakan salat tasbih tidak mesti ada waktu khusus dan tidak pula perlu ada sebab yang tertentu. Berbeda dengan pemahaman kita secara umum, salat tasbih dikerjakan pada waktu-waktu tertentu. Biasanya malam hari raya, biasanya malam nisfu Sya'ban, malam berat. Berat itu bahasa Arab yang diacehkan.
dari bara'ah menjadi berat, dari barakah menjadi berkat. Itu bahasa Arab yang diacehkan. Kita biasanya mengerjakan di waktu tertentu dan cenderung rata-rata pelaksanaannya di malam hari. Padahal salat sunat tasbih ini masuk kategori salat sunat mutlak. Boleh siang, boleh malam. Kenapa disebut mutlak? Tidak perlu ada sebab dan tidak ditentukan waktu. Karena kategorinya salat sunat mutlak, maka berlaku pula pantangan. Makruh dikerjakan pada waktu-waktu yang makruh untuk menunaikan salat. Yang 5 waktu, setelah salat subuh sampai terbit matahari, ketika matahari sedang terbit. Yang ketiga pada waktu istiwa. Waktu istiwa itu bahasa Inggrisnya jod uro timang. Kemudian yang keempat setelah selesai sholat asar, dan yang kelima ketika matahari sedang terbenam. Selain dari waktu-waktu tersebut dibolehkan sholat sunat tasbih, tapi tidak ada yang mengerjakan. Wa yustahabbu alla yakhluwal asbu'u anha marratan wahidatan awi syahru marratan faqat marratan. Dan disunatkan agar tidak sepi, tidak sunyi, tidak kosong satu pekan dari pelaksanaan salat tasbih satu kali. Disebut asbu', satu pekan. Dasar bahasanya satu pekan, tapi ke ujung sekarang sudah berganti menjadi seminggu. Padahal seminggu itu dari hari Minggu ke hari Minggu. Walaupun dulu orang tua kita menyebutnya hari Ahad. Di Aceh disebut uro al-ahad, karena tulisan Ahad itu pakai alif lam, al-ahadu, disebutlah uro al-ahad. Senin disebut uro Senayan, Kamis baru uro Hameh, itu orang tua kita dulu. Dalam bahasa Arab tidak disebutkan selain daripada hari Jumat. Maka nanti kita akan dapati dalam hadis Nabi, bukan bahasanya sepekan tetapi sejumat. Jadi orang tua kita dulu cenderung memilih kata pilihan harinya itu hari Jumat. Padum trip tu acara, insyaallah 3 Jumat tu. Padum trip tu acara, insyaallah 2 go Jumat tu. Pajan kabeh punya kalih go Jumat kau ikut. Dulu orang tua kita akrab dengan kata-kata Jumat. Dalam bahasa Indonesia dulu tidak disebut Jumat, hanya sepekan. Maka setiap malam Ahad itu ada film cerita akhir pekan. Dulu disebut sepekan, belakangan berubah menjadi seminggu. Sekarang bahkan seminggu pun tidak lagi dipakai, sudah dipakai kata bahasa Inggris weekend. Memang bangsa mumang, ada bahasa sendiri pakai bahasa orang. Enggak ikut acara weekend, hanya dia pegah berkerau kan upum. Week minggu, pekan bukan minggu ya. Week pekan, end ujung, di penghujung pekan. Jadi jangan letahlah. Besok mentang-mentang tinggal cok masjid ke bahasa kami Inggris. Kamu cok keung tu masa Aceh. Atau jangan sunyi dalam sebulan itu satu kali. Kalau enggak sepekan sekali, minimal sebulan sekali. Faqad rawa Ikrimatun an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Sungguh telah meriwayatkan oleh Ikrimah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Luar biasanya Ikrimah ini anak Abu Jahal. Ikrimah bin Abi Jahlin, anak Abu Jahal. Anak Abu Jahal menjadi sahabat Nabi. Ayahnya musuh, anaknya sahabat. Sedangkan kita kalau sudah bermusuhan dengan ayah sampai 7 keturunan tidak bersahabat. Begitu anak kita ingin berjodoh dengan seorang perempuan, dilihat keturunannya. Nyan yang baik. Bahkan ya, ayah haji musuh ke. Hanya karena ayah bermusuhan sampai anak gak jadi berjodoh. Ini bayangkan. Ini penyakitnya penyakit Abu Lahab nih kalau begitu. Karena dulu sebelum Rasulullah dilantik menjadi Nabi,
beliau nikahkan dua orang putrinya, Ruqayyah dan Ummi Kulsum, dengan dua orang putra Abu Lahab, Atbah bin Abi Lahab dan Utaibah bin Abi Lahab. Kenapa? Untuk membalas jasa Abu Lahab atas kebaikannya yang bersukacita pada saat kelahiran Rasulullah sampai memerdekakan budak. Sampai Nabi balas jasanya itu dengan menikahkan dua orang putri beliau dengan dua orang putra Abu Lahab. Begitu Rasulullah dakwahkan Islam, isda' bima tu'mar wa a'rid anil musyrikin, Nabi kumpulkan kerabat-kerabat beliau Bani Hashim dan Bani Muttalib. Begitu Nabi dakwahkan Islam, langsung Abu Lahab bangkit berdiri sambil tunjuk-tunjuk mata Nabi. Tabban laka ya Muhammad, alihadza jama'tana, celaka engkau wahai Muhammad, gara-gara pekerja urusan ini engkau kumpulkan kami di sini. Karena dicaci oleh Abu Lahab dengan kata tabban laka ya Muhammad, maka Allah perintahkan malaikat Jibril untuk membalas caci maki Abu Lahab sampai hari kiamat dengan kata yang sama, tabbat yada Abi Lahab. Bukan engkau yang celaka wahai Muhammad, tapi tangan Abu Lahab yang celaka karena menunjuk-nunjuk mukamu. Enggak puas Abu Lahab sampai di situ, dia pulang ke rumah, dia panggil anaknya Atbah dan Utaibah. Ra'si bi ra'saykuma haramun hatta tutalliqa ibnatai Muhammad. Kepala saya ini haram bersentuhan dengan kepala kalian berdua. Artinya dalam tradisi orang Arab itu ketika bertemu, selain berjabat tangan, ada ritual cipika-cipiki, cium pipi kanan, cium pipi kiri. Udah mentradisi, saya akan merumpok menyeka akrab, belah unan tiga, belah wi tiga, belah unan tiga, belah wi tiga. Kalau kita tidak mundurkan kepalanya sampai habis bateri, benar-benar juga saking akrabnya. Dan itu sunat dalam tradisi Islam, disebut dengan kata mu'anaqah. Mu'anaqah dari kata unuqun, leher. Harusnya beradu leher dengan leher, tapi itu hanya mungkin terjadi pada jerapah dengan iti angsa. Ini hanya mungkin benar daku. Maka seharusnya mu'anaqah. Nanti ada yang lawannya mufakhazah, metik-tik paha. Suami istri ketika tidur berhimpit-himpitan paha, disebut dengan mufakhazah. Mu'anaqah seharusnya bertemu leher dengan leher, tapi karena leher kita pendek, akhirnya yang ketemu hanya pipi dengan pipi. Sebenarnya hanya bersentuhan pipi, tapi sekarang ada bukan hanya bersentuhan, dicium pipinya, belah unden tiga, belah wi tiga. Maka dalam bahasa Indonesia disingkat menjadi cipika cipiki, cium pipi kanan, cium pipi kiri, mu'anaqah. Maka kata Abu Lahab, ra'si bi ra'saykuma haramun, kepalaku ini dengan kepala kalian berdua haram, enggak boleh bersentuhan, hanale cipika cipiki. Sampai kapan? Hatta tutalliqa ibnatai Muhammad, sampai kalian berdua menceraikan putri Muhammad. Maka saking patuhnya anak ini kepada orang tuanya, mereka yang sedang berbahagia dengan istri masing-masing menceraikan istri demi menyenangkan orang tua. Bayangkan suksesnya Abu Lahab dalam mendidik anak. Disuruh ceraikan istri tanpa ada alasan sama sekali, hanya karena perintah orang tua diceraikan. Sedangkan kita sekarang, jangankan yang sudah kawin disuruh bercerai, yang jomblo disuruh kawin nggak mau. Nyandung gagal pendidikan kita sekarang. Ada anak laki-laki masih jomblo, kita panggil, nak mau nggak kawin dengan anak bapak pulan? Biaya ayah tanggung, mas kawin ayah tanggung, igata tinggal mentang. Han ya, bayangkan gagalnya pendidikan kita sekarang. Dan itu berhasilnya Abu Lahab. Andai kata dia hanya dapat beliau ke Abu Lahab, andai kata dia masih hidup, perlu diundang sekali-kali tentang parenting, bagaimana mendidik anak sampai patuh demikian rupa. Ini Abu Lahab. Nah, jadi menyena kalau adalah di kalangan kita hanya karena sengketa orang tua dengan orang tua sampai anak berjodoh pun ditolak, itu penyakit Abu Lahab. Nah, ini yang perawi ini Ikrimah bin Abi Jahal. Beliau riwayatkan dari Ibnu Abbas,
radhiyallahu anhuma annahu sallallahu alaihi wasallam qala li Abbas bin Abdul Muttalib, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas ini ayahnya dari Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Abdullah sepupu Nabi, Abbas paman Nabi. Tapi Abbas ini putra bungsu Abdul Muttalib. Selisih umur dengan Nabi hanya 3 tahun. Adik bungsu dari Abdullah namanya Abbas. Abbas dengan Nabi Muhammad adalah keponakan dengan paman, tetapi selisih umur hanya 3 tahun. Kalau bahasa kita disebut tuha bijeh, ayah tapi ngon pecut kan. Apa kata beliau? Ala u'tika ala amnahuka ala ahbuka bi syai'in idza anta fa'altahu ghafarallahu laka dhanbaka awwalahu wa akhirahu qadimahu wa hadithahu khata'ahu wa amdahu sirrahu wa alaniyatahu. Sudikah engkau aku berikan, aku anugerahkan, aku hadiahkan sesuatu yang apabila engkau kerjakan niscaya Allah ampuni bagimu dosamu yang dulu dan yang akhir, yang lama dan yang baru, yang silap dan yang sengaja, yang tersembunyi dan yang nampak nyata. Allah ampuni dosa-dosa tersebut. Apa pekerjaannya? Tusalli arba'a raka'atin, engkau salat 4 rakaat. Taqra'u fi kulli raka'atin fatihatal kitab wa suratan, engkau baca pada setiap rakaat Al-Fatihah dan 1 surat. Fa idza faraghta minal qira'ati fi awwali raka'atin wa anta qa'imun taqulu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 5 marratan. Ini ke kudung hurufnya 15 marratan, 15 kali. Monggo tulis. Engkau baca setelah Fatihah dan surat. Bila sudah selesai, maka pada awal rakaat dan engkau dalam keadaan berdiri, engkau katakan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 15 kali. Summa tarka'u, kemudian engkau rukuk dan engkau katakan dalam keadaan rukuk 10 kali. Kemudian engkau bangkit dari rukuk, engkau katakan dalam keadaan berdiri 10 kali. Kemudian engkau sujud dan engkau katakan 10 kali. Kemudian engkau bangkit dari sujud, engkau katakan sambil duduk juga 10 kali. Kemudian engkau sujud, engkau katakan dalam keadaan sujud itu 10 kali. Kemudian engkau bangkit dari sujud, tidak dikatakan berdiri, hanya bangkit dari sujud. Bangkit dari sujud mungkin berdiri rakaat berikutnya, mungkin duduk tasyahud. Bangkit dari sujud engkau katakan 10 kali. Fadzalika 75 fi kulli raka'atin, maka jumlahnya itu 75 pada tiap rakaat. Taf'alu dzalika fi 4 raka'atin, engkau lakukan pada 4 rakaat. 75 kali 4 menjadi 300 kali tasbih. In istata'ta an tusalliyaha fi kulli yawmin marratan faf'al, bila sanggup engkau kerjakan pada setiap hari 1 kali, lakukanlah. Fa in lam tastati' fa fi kulli jumu'atin marrah, bila engkau tidak sanggup setiap hari, maka setiap Jumat 1 kali. Kamu nampak? Setiap Jumat, bukan setiap minggu, bahkan bukan setiap Ahad, tapi setiap Jumat. Kenapa disebut demikian oleh Nabi? Agar orientasi pemikiran dan benak kita itu fokus pada hari Jumat, 3 Jumat. Tapi ternyata di negeri kita yang bersyariat Islam ini hari Jumat tidak libur. Yang libur hanya hari Sabtu, ibadahnya orang Yahudi, dan hari Ahad, hari ibadahnya orang Nasrani. Hari Jumat tetap bekerja karena ini syariat yang tidak jelas.
Hari Jumat tak kerja. Jadi ini menjadi sebuah malapetaka tersendiri. Setiap Jumat satu kali. Fa in lam taf'al, bila tidak, fa fi kulli syahrin marratan, maka setiap bulan sekali. Fa in lam taf'al fa fi sanati marrah, bila tidak sanggup sebulan sekali, maka setahun sekali. Enggak disebut seumur hidup sekali, hanya setahun sekali. Menyahaik tiura tiga Jumat tiga, hanik cit ti bulan tiga, haik cit ti tun tiga, haik cit kakuh. Karena sunat tidak wajib. Tapi fadilahnya besar. Itu satu riwayat. Maka riwayat ini prakteknya yang sudah sering kita lakukan, salat 2 rakaat takbiratul ihram dengan niat usalli sunnat tasbih raka'ataini lillahi ta'ala, apakah imaman atau makmuman atau salat sendiri. Doa iftitah, baca Fatihah, baca surat, tasbih 15 kali. Rukuk, tasbih 15 kali. Setelah wirid yang maksur, subhana rabbiyal azimi wa bihamdih 3 kali, baru lanjut tasbih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian i'tidal, setelah zikir yang maksur, baca 10 kali tasbih. Waktu sujud yang pertama 10 kali tasbih, duduk antara 2 sujud 10 kali tasbih, sujud yang kedua 10 kali tasbih, bangun dari sujud tidak langsung berdiri, duduk dulu. Di dalam mazhab Syafi'i demikian. Kenapa? Karena hanya dalam mazhab Syafi'i terdapat yang namanya jalsatul istirahah, duduk istirahat. Bangun dari sujud tidak langsung bangkit berdiri, ada duduk dulu sebentar, jalsatul istirahah, untuk beradaptasi. Karena tidak semua orang darahnya stabil. Ada orang yang bangkit dari sujud itu agak pitam, blank, hana lemah tak boleh. Kalau langsung berdiri itu insya Allah sampai ke rumah sakit, menyekan melintang ke ikut, melungkap ke hukum. Maka ada penyesuaian dulu. Dan yang paham tentang penyesuaian ini biasanya orang-orang yang terbiasa menyelam. Menyelam itu sudah kuno sekali, sekarang disebut diving, menyelam. Maka dalam jarak tertentu, di kedalaman tertentu, mereka mesti berhenti sejenak untuk menyesuaikan dengan tekanan air. Tubuh manusia itu lambat beradaptasi, perlu penyesuaian untuk beradaptasi. Bila tidak, itu gendang telinga bisa pecah. Makanya perubahan ketinggian, tekanan udara saja, jangankan tekanan air, tekanan udara saja menyebabkan perubahan pada pendengaran. Baiklah terpegah hurung pesawat terlalu cepat perubahannya. Yang naik mobil saja ke sare, nyentruk wateh gunung ya, nah yang mengongom punyung. Kenapa? Perubahan ketinggian, ada perubahan tekanan. Itu baru tekanan udara. Bayangkan tekanan air itu di kedalaman tertentu, itu per meter kubiknya tekanan sampai sekian ton. Makanya kapal-kapal yang besi itu masuk ke dalam bisa remuk ditekan. Luar biasanya. Kalau manusia bernafas dengan paru-paru, ikan bernafas dengan insang, tapi ada ikan yang juga bernafas dengan paru-paru. Paus itu setengah menit dia bisa dari kedalaman palung laut yang paling dalam muncul ke permukaan tanpa perlu penyesuaian, dan tubuhnya tidak mempunyai masalah. Bayangkan kuasa Allah Ta'ala. Paus dia bernafas dengan paru-paru seperti kita, bisa masuk menyelam tanpa perlu beradaptasi dan tidak perlu bawa tabung oksigen, bisa bertahan sekian menit, sekian sampai setengah jam di dasar laut, kemudian naik lagi ke permukaan untuk mencari oksigen. Tapi naiknya itu langsung gede, langsung waduh. Tapi tekanan air tidak berpengaruh pada tubuhnya. Pertanyaannya, apakah tubuh ikan paus lebih keras daripada besi pada kapal selam dan lain sebagainya? Maka coba perhatikan kapal selam dalam film-film ilmu pengetahuan itu, di kedalaman tertentu itu ditekan oleh air sampai besinya itu hampir saja berubah bentuk. Maka demikian pula orang yang sholat
ada penyesuaian gerakan. Dalam mazhab Syafi'i sunat duduk istirahat, bangkit dari sujud tidak langsung berdiri tapi duduk dulu sebentar, menyesuaikan tekanan dari posisi nungging sampai posisi tegak lurus. Dibaca tasbih, baru bangkit berdiri, baca Fatihah, surat, demikian lagi. Ini praktek yang umum di dalam masyarakat kita. Wa fi riwayatin ukhra, dalam riwayat yang lain, annahu yaqulu fi awwalis salati, dalam riwayat yang lain pula tentang tata cara salat tasbih, dikatakan pada awal salat, subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa taqaddasat asma'uk wa la ilaha ghairuk. Kemudian baca tasbih 15 kali. Ini di awal, ini bentuk yang kedua. Jadi begitu takbiratul ihram Allahu Akbar, bacaan doa iftitahnya itu bukan lagi Allahu Akbar kabira, bukan doa tawajjuh wajjahtu wajhiya, tapi ada alternatif doa tawajjuh yang lain, doa iftitah yang lain, yaitu subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa taqaddasat asma'uk wa la ilaha ghairuk. Kemudian dibaca tasbih 15 kali sebelum Fatihah. Sebelum Fatihah 15 kali. Kemudian baca Fatihah, baca surat, kemudian dibaca 10 kali sebelum rukuk. Maka otomatis pada waktu berdiri 25 kali. Nanti bangkit dari sujud tetap ada duduk istirahat, tetapi tidak baca tasbih. Bangkit dari sujud Allahu Akbar, bangkit berdiri, baru baca lagi 15 kali tasbih sebelum Fatihah. Kemudian baca Fatihah, baca surat, baca tasbih lagi 10 kali. Maka ada dua kaifiat pelaksanaan salat tasbih. Wala yusbihu ba'da sujud al-akhir, tidak lagi baca tasbih setelah sujud yang akhir dalam keadaan duduk. Wa hadza huwal ahsan, dan praktek yang kedua inilah yang lebih baik. Wa huwa ikhtiyaru Ibnul Mubarak, dan itu adalah pilihan praktek salat tasbih oleh Abdullah Ibnul Mubarak. Abdullah Ibnul Mubarak ini seorang ulama besar dari kalangan tabi'in. Kakek beliau ulama besar dari kalangan tabi'in, Sa'id Ibnul Musayyib. Wal majmu' min riwayataini, dari kedua-dua riwayat tersebut akumulasi jumlah tasbihnya sebanyak 300 kali tasbih. Maka bila dikerjakan siang hari boleh dengan sekali salam, tapi apabila dikerjakan malam hari fabitas limataini ahsan, dengan 2 kali salam lebih baik, karena ada riwayat anna salatal laili masna masna, bahwa salat malam itu 2 rakaat. Wa in zada ba'da tasbih qawlahu wala hawla wala quwwata illa billahil alil azim fahuwa hasanun, dan apabila ditambahkan setelah tasbih ucapan wala hawla wala quwwata illa billahil alil azim, maka itu juga baik. Makanya setelah baca 15 kali tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, yang ke-15 wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nanti rukuk sampai pada bacaan yang ke-10 subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi artinya wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim hanya penutup dari rangkaian 15 10 10 10, bukan diulang-ulang setiap tasbih. Boleh, tetapi tidak semua orang mampu karena durasinya menjadi 2 kali lipat. Jadi pernah suatu ketika diundang salat tasbih pada acara Nisfu Sya'ban di sebuah masjid di wilayah kota Banda Aceh di Kecamatan Syah Kuala. Oleh imam rawatib di masjid tersebut, ketika salat tasbih yang kemudian baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim subhanallah walhamdulillah, menang ulang-ulang juga. Yang durasi waktu salat tasbih normalnya setengah jam menjadi 1 jam. Menanda ceramah urang jaga dengar jaga.
Kenapa? Karena itu untuk kapasitas orang-orang tertentu, bukan semua orang mampu. Maka pada salat tasbih ini kata Imam As-Suyuti di dalam kitab beliau Al-Kalimut Thayyibu wal Amalus Salihu, pada 4 rakaat dibaca 4 surat. Rakaat pertama setelah Fatihah At-Takasur, Al-Hakumut Takasur. Rakaat kedua setelah Fatihah Wal Asri, Innal insana lafi khusr. Pada rakaat yang ketiga setelah Fatihah Al-Kafirun. Pada rakaat keempat setelah Fatihah Al-Ikhlas. Itu disunatkan menurut ijtihad dari Imam As-Suyuti. Itu salat tasbih dikerjakan apakah setahun sekali, minimal sebulan sekali, minimalnya lagi sepekan sekali, minimalnya lagi ke minimal ke maksimal, itu balik minimal maksimal sehari sekali. Lebih dari itu Nabi tidak suruh, bukan tidak boleh, karena segala sesuatu yang sudah melampaui batasnya itu tidak lagi ada tambahan fadilah. Dulu kita sudah baca tentang sholat duha. Ada pendapat nyatakan sholat duha maksimal 8, ada yang katakan sholat duha maksimal 12. Tapi para ulama persatukan antara kedua riwayat bahwa maksimal fadilah pahala sholat duha itu 8 rakaat. 12 rakaat tetap boleh, tapi tidak ada tambahan pahala lagi. Itu hanya dipahami oleh orang teknik ketika kendaraan itu dibuat keterangan torsi maksimal putaran mesinnya pada misalnya kendaraan sepeda motor itu 7.500 rpm, itu sudah maksimal. Taputa agak lebih banyak, hanya menghabiskan bahan bakar lebih banyak tapi tidak menghasilkan tenaga tambahan sama sekali, ini sudah maksimal. Maka ibadah itu juga ada batas maksimal. Kita tambah sah-sah saja, tapi tidak ada lagi keindahan dan tidak ada lagi pahala. Itu sama seperti orang yang mengucapkan salam. Petunjuk Nabi pada ucapan salam itu hanya Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedangkan yang kita dengar dalam ceramah-ceramah sekarang ada tambahan Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nyan ta'alanya hanya action guys, nggak ada tambahan lagi, nggak ada tambahan fadilah. Dan sebaiknya jangan ditambah. Kenapa? Karena nanti membuka ruang orang untuk terus menambah. Idenya baru ta'ala tambah, ijak turun lain. Assalamualaikum warahmatullahi subhanahu wa ta'ala wabarakatuh. Itu mahlam. Ipikirlah lainnya apa ada mahlam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir wabarakatuh. Habis-habis. Maka dalam riwayat dari Rasulullah maksimal ucapan salam yang beliau apresiasi 3 rangkaian tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka menyemantang wa ta'ala nya action gaya. Bersih lagi orang mula perlu tebik gaya silek lah. Nyan habis tenaga kena dai tanpa legok kena daya dia. Jadi Nabi hanya sarankan maksimal salat tasbih itu setiap hari sekali, lalu kita lakukan lebih, maka kembali kepada ketentuan umum yang beliau katakan fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Allah Ta'ala tidak pernah bosan menerima ibadah kalian sampai kalian sendiri yang bosan melakukannya. Maka ada batasan, sama seperti tilawah Al-Quran. Datang sahabat Nabi katakan, ya Rasulullah, berapa lama sekali saya khatam Al-Quran? Kata Nabi, sebulan sekali. Lebih 3 banyak Rasulullah. Kalau begitu sebulan 4 kali, sepekan sekali. Lebih banyak Rasulullah. Kalau begitu sepekan 2 kali. Lebih banyak Rasulullah. Baik, bukan lebih. Allah tidak pernah bosan terima ibadahmu sampai engkau yang bosan melakukan ibadah. Bayangkan para sahabat dahulu, sepekan 2 kali khatam itu dianggap terlalu lama. Kecintaan mereka kepada Al-Quran kalau bisa setiap hari sekali khatam. Tapi Nabi larang, bukan karena tidak boleh, tetapi tidak menjadi lebih baik. Karena bila lebih sering dari sepekan 2 kali, itu artinya 3 hari sekali khatam, maka bacaan itu menjadi tidak bermakna.
Kenapa? Penghayatannya sudah tidak ada. Yang kalau lagi Cina dengar ratuh, baik ramah agak-agak ulainya mupom kan, tetapi pegah wallahu a'lam. Maka ada tadabbur makna ayat Al-Quran, dan tadabbur itu bagi orang Arab hanya mungkin dalam durasi sehari 10 juz. Sehari 10 juz mereka baca, mereka masih memahami makna-maknanya, masih membekas. Tapi kalau lebih daripada itu, bukan lebih dari itu, lebih daripada itu, tahu adanya daringan daripada entah nampak buduk lelu ya. Kalau lebih daripada itu, maka bacaan itu hanya sebatas bacaan kosong. Yang sudah positif tidak lagi tadabbur ayat, dan yang negatifnya adalah bahwa mereka itu berkemungkinan salah di dalam pelafalan huruf demi huruf ataupun makhraj ataupun tajwidnya. Wa hadisuha hasanun likasrati turuqihi. Hadis tentang salat tasbih tadi derajatnya hasan, dasarnya dhaif, tapi karena banyak turuk, banyak sisi periwayatan, banyak sanif sanadnya, maka naik derajat menjadi hasan li ghairihi. Wa fiha thawabun la yatanaha, dan pada salat tasbih itu terdapat pahala yang unlimited, hana batasan. Wa min samma, oleh karena itulah qala ba'dul muhaqqiqin, sebahagian para ulama muhaqqiqin berpendapat la yasma'u 'azima fadliha wa yatrukuha illa mutahawinun bid-dini. Tidak ada orang yang mendengar betapa agungnya fadilah salat tasbih tetapi dia tinggalkan, kecuali pasti orang itu menganggap remeh perkara agama. Dia tahu besarnya fadilah tapi tidak dilakukan, nyancahana genitnah. Maka interaksi itu mulai dari dengan Allah Ta'ala sampai dengan manusia, kita diajarkan untuk jangan terkesan menganggap remeh. Ketika kita sedang duduk dengan kawan-kawan, lalu datang seorang yang lain yang kita tidak kenal tapi dikenal oleh kawan kita, etikanya tetap kita muliakan dengan standar yang sama. Kita bangkit menjabat tangannya. Ternyata oleh kawan kita ini memperkenalkan, nyo tengku gecik kampung pulan. Kalau sudah disebutkan derajat tertentu kelebihannya, nyan ada hana terkejut, pura-pura terkejutnya. Oh, pura-pura terkejut. Karena bila tidak ada sikap pura-pura terkejut, yakinlah orang yang baru datang tersebut dianggap remeh. Maka sikap pura-pura terkejut tersebut bahagian dari memuliakan orang. Padahal anda perlu adanya ke kan. Tapi karena interaksi untuk mendatangkan rasa terhormat kepada orang yang baru diperkenalkan, itunya muridnya hendak sawab. Ada banyak kasus yang saya temui, orang memperkenalkan nyo ane bapak bulan, mau bapak bulannya hendak sawab nyo. Tapi yakinlah kalau sudah diperkenalkan dengan menyebut bapak pulan, paling kurang di lingkungan pergaulan kawan kita, bapak pulan itu orang terhormat. Maka ada pura-pura nak nak head-headnya. Nyo ane bapak pulan, oh nyo perannya bapak pulannya soleh. Itu nyo bak tapu gam tu lepas bawah. Saya sampai hilang rasa hormat kepada seorang alim hanya karena kurang begitu duduk dalam sebuah majelis, diperkenalkan oleh seorang alim yang lain kepada salah seorang guru, Abu, ini anak Abu Madinah, kita sudah siap untuk cium tangan beliau memberikan penghormatan, tapi karena kurang mana jadi cium jaroleh. Bayangkan kita yang sudah paham saja bisa terpengaruh dengan efek ya. Maka oleh bolehnya jangan anggap remeh, walaupun kita enggak kenal siapa dia. Yakinlah kalau sudah disebutkan sesuatu, itu adalah orang yang dalam lingkungannya dimuliakan. Dajak dia cakap ngip turi tu nyo anak bapak bulan cak masjid kang kecil kan tepa kang pejabat kan anak bapak bulan mu bapak bulan tu soalnya tetap pura-pura gajutnya yang kan ubat hek kan insyaallah. Maka sekarang kasusnya ibadat, dia sudah tahu fadilah salat tasbih itu sedemikian hebat, tapi hana go pubut mesti go nyan pasti menganggap remeh. Sudah diperkenalkan, Pak Ustaz ini nama bapak pulan, hana itu anggap itu benar-benar ustaz tersebut menganggap remeh bapak pulan dan juga anaknya. Maka di dalam agama diajarkan sikap dan etika, idkhalus surur ala qalbil mu'min sadaqah, memasukkan rasa gembira ke dalam hati orang yang beriman itu adalah bahagian dari sedekah.
Maka kalau sudah tidak ada sedekah bentuk materi yang lain yang dapat kita beri, setidaknya ada rasa bahagia yang kita masukkan setiap hari. Saya merompak orang, gagah dah orangnya tengku. Dia akan gagah dah kerja, tengkunya dia kem-kem tapi ada merompak dia. 3 hari berturut-turut ketemu kita siapa gagah dah orang tengku. Nanti tahu bahalam tengok, oh mailin saya akan merompak orang kebahagiaan. 3 hari berturut-turut kita bertemu dengan nada apresiasi, yakinlah hari keempat beliau tidak tenang beraktivitas sebelum mendapatkan apresiasi tersebut. Ngejak minta apa dah kopi? Kenapa? Hanya ingin mendengarkan pujian tersebut. Ini yang paling yang paling membahagiakan bagi kita adalah membantah kebahagiaan orang lain. Datang ke warung kopi, ikat cikawai ke tu kopi kalau kebaya dempur baya pangguk haba nyaw mena lagi nyaw kutak lagi je kucang. Sampailah kita keluar kasih kiban negu kenyamanan panena yang kabeh bahagian gap kopi kali kebaya bu kali kebaya kahek gato mukadimah terus dia ka panena kon mendu mata gap padahal ada tepung mentang bubu pri kenyamanan negu nyo ka betul lagi orang begah. Senang orang lain, menyenangkan hati orang lain ini bahagian dari ibadah. Tapi karena kita tidak tahu apa yang dia sampaikan dari tadi, beta pegang mentang ka betul lagi orang pegang. Kan betul lagi orang pegang. Mai yang betul ke bebek wallahu alam lagi orang pegang ka betul. Tetap tidak boleh berbohong. Ada idkhalus surur ala qalbil mukmin. Maka tidak ada orang beriman yang mengetahui fadilah salat tasbih yang sedemikian besar lalu dia tidak melakukan salat tasbih, kecuali pasti memandang remeh salat tasbih tersebut. Bukan memandang remeh salat tasbih, memandang remeh perkara agama. Gepa rai tak pahala katip dum no tang. Wa yajuzu. Okey, sudah selesai tadi tentang tata cara. Wa yusannu alla yukhliyal asbu'a minha awish syahra. Maka disunatkan agar tidak dikosongkan dalam sepekan sekali dari salat tasbih atau sebulan sekali. Itu tentang salat tasbih. Barulah masuk bahagian yang kedua dari salat sunat, yaitu matusannu fihil jamaah, salat sunat yang disunatkan berjamaah. Itu kita kaji pada pertemuan akan datang. Sebagai penutup tentang salat sunat tasbih ini, masuk dalam kategori salat sunat yang tidak disunatkan berjamaah. Tapi hampir tidak pernah kita dapati orang salat tasbih kecuali pasti berjamaah. Apa tidak boleh? Boleh, sesuai dengan kategori yang tadi kita sebut. Yang tidak disunatkan berjamaah bukan berarti tidak boleh berjamaah. Tetap boleh berjamaah, tetapi tidak ada fadilah yang bertambah. Tidak ada fadilah yang 27 derajat tersebut. Hanya pahalanya sama saja. Cuma masalahnya di kampung-kampung ada tuntutan tambahan supaya tasbih itu semarak. Diminta agar bacaannya itu jihar. Harusnya selain dari takbir, Fatihah dan surat, semuanya itu dibaca sir. Sir itu terdengar pada telinga sendiri dan tentu saja terdengar pada telinga orang yang di samping. Tapi orang sekarang telinganya itu terlalu terang. Begitu ada orang baca sir di sampingnya, kampepepnya banyak kali karena yang namanya huruf hijaiyah tetap ada yang sifatul hurufnya itu berdesis, lebih dahulu keluar angin daripada terdengar bunyi. Maka kalau tidak ada desis itu sudah pasti Fatihahnya salah. Bis cibe di angin bis nggak bisa, mesti ada desis. Bis walaupun bacanya sir, disirkan dapu habis ubud lah, tetap itu bit angin kiban terpagap angin. Makanya hukum fisika dasar menyatakan angin bertiup bila dihambat dia akan ribut. Maka supaya jangan ribut, buka mulut, itu dah habis, tetap harus dihambat anginnya bis.
Itu hukum fisika dasar. Angin bertiup, bila dihambat dia akan ribut. Balonnya punya tercepit teku dia apa ribut. Makanya gentut makin tata makin daya tu. Kenapa berlaku hukum fisika dasar? Apa cik perlu je. Nyan makin terputun makin daya tu. Makin ubut tercepit makin panjang tu. Kenapa? Karena anginnya menjadi kecil volume keluar. Makin panjang makin beramak. Maka jangan bermain-main dengan kentut. Karena itu berlaku hukum fisika dasar. Tidak bisa melawan hukum fisika kecuali dengan mukjizat atau dengan karamat atau dengan sihir. Maka nanti ada 8 perkara yang khariqun lil adah. Ada irhasat, ada ma'unah, ada karamah, ada mukjizat. Nanti ada 4 lagi yang buruk. Ada sihir, kemudian ada beberapa perkara itu. Termasuklah di antaranya istidraj. Ada 8 perkara yang amrun khariqun lil adah. 4 perkara baik, 4 perkara buruk. Yang lain orang tidak bisa keluar dari hukum fisika. Tetap berlaku hukum fisika dasar tersebut. Maka kalau sudah mau keluar kentut, cara paling aman keluar saja dulu. Karenanya bah ketepah kadang hanya itu bitu untuk mungkin bertuh yang kacau je. Kenapa? Menurut kita tidak ada hambatan, tapi menurut angin itu ada hambatan. Tetap dia akan bersuara. Bersuara itu bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya sounding, disuarakan. Atau anggota dewan lewatnya hanali menyuarakan masyarakat, hanya sounding saya. Alhamdulillah saran dari anda sudah kami sounding di DPR. Lepai jatuh kula tu. Jadi disunatkan untuk tidak sunyi dari praktek demikian pada setiap minggu atau setiap bulan. Jadi yang praktek masyarakat minta untuk dijiharkan sah-sah saja, tetapi itu khilaful aula. Apalagi bila di dalam salat berjamaah itu justru yang jihar, yang bunyi jihar itu dari ibu-ibu. Maka di dalam salat berjamaah, ketika yang berjamaah itu perempuan yang jadi imamnya perempuan, disunatkan kepada imam perempuan yang sedang membaca ayat dengan jihar. Nanti pada jilid yang kedua, sekitar 3 kali pertemuan lagi kita ketemu jilid kedua tentang salat berjamaah. Kalau imamnya perempuan, datang laki-laki yang ajnabi, disunatkan kepada imam perempuan yang sedang membaca jihar ini untuk sirkan suara bacaannya agar tidak timbul fitnah. Nyan tengah semayang ibu betul. Makanya timbul perbedaan pendapat. Hukum orang perempuan ikut musabaqah tilawatil Quran melantunkan suara yang indah dan merdu didengarkan oleh orang laki-laki. Orang Arab Saudi mereka ini sangat-sangat konservatif, makanya tidak pernah ada peserta musabaqah tilawatil Quran perempuan dari Arab Saudi. Bahkan tidak ada pula yang laki-laki. Karena bagi mereka bahkan irama-irama Al-Quran itu bayati, hijaz, nahawan dan lain sebagainya itu dianggap bid'ah, hana zaman Nabi. Mereka hanya baca Al-Quran dengan murattal saja. Maka coba perhatikan Imam Masjidil Haram, Imam Masjid Nabawi itu bacaannya hampir sama iramanya. Baru kita dapati imam-imam dari negara yang lain. Maka yang paling kaya irama bacaan Al-Quran tilawah itu adalah dari Mesir. Makanya rata-rata dari Mesir yang bacaan tilawah-tilawah. Syekh Abdul Samad, Syekh Tawalli dan lain sebagainya. Oleh karena maka tidak heran bila orang Indonesia sering menjadi juara musabaqah tilawatil Quran. Bahkan karena orang Arab hanya peruh-peruh rawak. Kita hanya juara musabaqah, tetapi saya tanya yang terbaca apa arti? Jawabannya wallahu a'lam. Maka ada perbedaan. Orang Arab mereka pandai baca dan mereka paham. Orang Arab tidak pernah kita dapati qari mereka itu yang salah baris. Tapi di Indonesia, di Aceh apalagi sangat sering kita dapati qari itu salah baris. Maka kita hanya menang dari sisi seninya tetapi kurang dari sisi pemaknaan. Maka ada kadang-kadang yang qari-qari kita itu justru lantunan ayat Al-Quran sudah dibuat irama lucu, kaji lucu-lucu, dan tidak pernah kita dapati orang-orang Arab yang qari-qari itu membaca Al-Quran dengan irama lucu. Mereka tetap konsisten. Al-Quran bukan untuk lucu-lucuan. Tapi ketika mendapati ada qari yang pegal-pegal lucu, bahkan sengaja diundang untuk lucu-lucu je kahayu, maka sudah menjadikan Al-Quran sebagai bahan ulo-ulo. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka perintah Nabi hanya satu, zayyinul Qur'ana bi aswatikum, hiasi Al-Quran itu dengan suara kalian.
Baik hadirin dan hadirat sekalian, jemaah salat maghrib, salat isya dan pengajian yang dirahmati Allah, demikian pengajian kita pada malam ini. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, masuk bahagian yang kedua dari salat sunat, yaitu salat sunat yang disyariatkan secara berjamaah. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marja'una wal ma'ab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.